Sobat, ketemu lagi dengan Chris Production Channel. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Aku berkata kepadamu, jika mereka ingin dia itu pergilah, jadikan semua bangsa lihat dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ya sobat, kali ini kita hendak mengulas secara sederhana surat Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus, pasal 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-17, dalam tema solidaritas dalam pelayanan. Nah, apa sih yang mau dikemukakan oleh surat Paulus ini dalam kaitan dengan solidaritas seorang Paulus dalam pelayanan khususnya di jemaat Korintus ini? Kita bisa melihat bagaimana motivasi Paulus ketika dia menulis surat ini. Kalau dalam konteks bacaan ini kita bisa menemukan bahwa ternyata ada sebuah masalah yang dialami oleh jemaat kala itu. Masalahnya adalah terjadinya perpecahan. Dan karena itu maka bentuk solidaritas, kesetiakawanan Paulus dalam pelayanan kepada jemaat di Korintus, dia memberikan yang namanya nasihat. Jadi poin yang pertama adalah nasihat. Bagaimana kita harus membangun kehidupan bersama dengan saling menasihati. Kenapa penting kita untuk saling menasihati? Karena kita menyadari kita adalah manusia biasa, makhluk yang senantiasa tak lepas dari yang namanya keterbatasan, kelemahan, dan kekurangan. Kita bisa salah melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu, bertindak, mengambil keputusan, ya kan? Karena itu ada ungkapan tak ada gading yang tak retak. Artinya bahwa kita juga makhluk yang tidak sempurna. Artinya kita punya kelemahan, kekurangan. Kita bisa salah mengambil keputusan ataupun juga salah dalam pemikiran, dalam perkataan. Dan karena itu betapa penting kita untuk saling menasihati. Yang penting nasihat yang kita sampaikan itu sifatnya konstruktif, artinya membangun. Jadi ketika kita saling menasihati, maka nilai perbaikan, nilai pengembangan, perubahan ke arah yang lebih baik itu akan teralami dalam kehidupan kita. Di dalamnya tentu dalam kehidupan persekutuan kita. Kita tentu berharap bahwa di tengah-tengah persekutuan bersama kita membangun kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari. Kita memperbaiki apa yang kurang, kemudian apa yang lemah, sehingga dengan demikian hari lepas hari kita mengalami perubahan ke arah yang lebih baik lagi, terus bertumbuh, terus berkembang. Dan karena itu maka kita butuh saling menasehati, sehingga dengan demikian maka hal tersebut bisa teralami, bisa terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga hal itu juga yang perlu untuk memberikan kedewasaan kita untuk membuka hati kita, untuk kita bisa menerima nasihat, supaya dengan demikian itu juga akan memberikan dampak perbaikan bagi kehidupan kita secara pribadi, tapi juga secara persekutuan. Jadi betapa penting saling menasihati, karena hal itu ya akan memberikan dampak ke arah yang lebih baik. Dan itu menjadi bagian dari cara Paulus menunjukkan solidaritasnya dalam kehidupan pelayanan. Kemudian poin yang kedua, kita menemukan di ayat yang 10 dikatakan ketika Paulus hendak menasihati, dia menggunakan nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa sih maksudnya? Ini menandakan bahwa kerinduan Paulus, semangat Paulus untuk menasihati sebagai bentuk solidaritasnya kepada jemaat di Korintus itu tidak semata-mata karena kepentingannya, tetapi karena kehendak Tuhan. Nah, ini menjadi hal penting dalam kehidupan bersama, apalagi dalam kehidupan pelayanan gereja kita. Kita kadangkala lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri, lebih mengutamakan pemikiran diri sendiri. Kita tidak memberi ruang bagi hikmat Tuhan. Dan karena itu maka Paulus nak menyampaikan kepada kita bahwa penting sekali kita untuk melakukan segala sesuatu harus demi nama Tuhan Yesus Kristus. Artinya kita harus memberi ruang bagi pertolongan Tuhan, hikmat Tuhan. Supaya dengan demikian, kalau misalnya dalam bentuk nasihat, kita bisa memberikan nasihat yang sifatnya apa? Yang sifatnya objektif. Yang benar-benar itu adalah nasihat yang membangun. Bukan karena didasari oleh kepentingan, keinginan diri sendiri, tetapi hikmat yang berasal dari Tuhan. Sehingga dengan demikian pula, maka nama Tuhan yang dimuliakan. Kemudian poin yang ketiga, kita bisa melihat persoalan pergumulan, perpecahan yang terjadi di jemaat Korintus kala itu karena apa?
karena terjadinya pengelompokan. Golongan-golongan, ada golongan Apolos, Kefas, Paulus, Kristus, ya. Sehingga perbedaan ini ternyata memicu pertikaian dan akhirnya perpecahan. Nah sobat, kalau kita bicara tentang perbedaan, dunia ini penuh dengan perbedaan. Sejak awal mula segala sesuatu diciptakan, itu diciptakan dengan berbeda. Ada langit, bumi, laut, ya, manusia, hewan, tumbuhan, ya kan? Dan karena itu apakah perbedaan itu harus menjadi alasan bagi kita untuk terpecah belah, bertikai, terjadi perselisihan? Ya kan? Itu terjadi ketika kita selalu melihat perbedaan sebagai sesuatu yang mempertentangkan kita dengan orang lain. Dan karena itu maka betapa penting kita, seperti ungkapan Paulus, harus seia sekata, sehati sepikir. Artinya apa? Artinya bagaimana meskipun dengan perbedaan itu kita mampu untuk bersatu, kita mampu untuk menyatu, kita mampu untuk membangun satu keutuhan. Caranya bagaimana? Itu caranya kita melihat perbedaan bukan sebagai sesuatu yang mempertentangkan kita, tetapi perbedaan harus dilihat sebagai bagian untuk kita saling melengkapi, saling memperlengkapi antara satu dengan yang lain. Ada di saya, tidak ada di orang lain. Ada di orang lain, tidak ada di saya. Maka mari kita saling melengkapi. Sehingga dengan demikian perbedaan itu bukan memicu pertikaian yang menciptakan perselisihan dan perpecahan, tapi sebaliknya perbedaan itu malah akan membuat satu kesatuan yang utuh, yang kuat dalam menjalani kehidupan bersama. Dan diibaratkan seperti pelangi, ya kan? Ketika berbeda-beda warna, maka yang terlihat adalah apa? Keindahan. Nah, demikian pun juga perbedaan dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup dalam perbedaan, bagaimana cara kita untuk kemudian melihat perbedaan itu sebagai sesuatu yang indah, yang unik, bahkan pun juga sesuatu yang membawa kesempurnaan di tengah-tengah ketidaksempurnaan antara satu dengan yang lainnya. Dan karena itu maka kita harus membangun rasa seia sekata, sehati sepikir. Artinya apa? Kita tidak harus menjadi sama dengan orang lain, tetapi kita harus menyatu dengan orang lain. Untuk bagaimana kita dengan perbedaan yang ada, kita saling melengkapi, kita saling memperlengkapi. Sehingga dengan demikian maka perbedaan itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk terpecah belah, tetapi sebaliknya perbedaan itu akan memberi sebuah kekuatan. Perbedaan itu akan menjadi sumber kekuatan manakala kita saling melengkapi, menjadi satu kesatuan yang utuh untuk menjawab ataupun juga untuk menghadapi setiap tantangan, termasuk dalam kehidupan di tengah-tengah dunia pelayanan. Kalau kita membangun, kalau kita melihat perbedaan sebagai sesuatu yang tidak membangun satu kesatuan keutuhan, dengan kita mau saling melengkapi, saling memperlengkapi, maka dengan demikian kita akan mampu untuk menghadapi setiap tantangan dan kebutuhan pelayanan dengan baik. Karena apa? Karena kita membangun satu kebersamaan meskipun di tengah-tengah perbedaan yang ada. Ini menjadi hal yang sangat penting di tengah-tengah kehidupan pelayanan, dan ini jugalah yang harus memotivasi kita sebagai bentuk solidaritas di tengah-tengah kehidupan pelayanan sebagai umat Tuhan, sebagai warga gereja, sebagai pelayan Tuhan. Karena dengan demikian maka meskipun berbeda-beda, perbedaan itu akan menjadi sesuatu yang indah, unik, bahkan yang menyempurnakan. Nah, inilah yang kiranya beberapa poin yang hendak disampaikan atau yang boleh kita saksikan, boleh kita lihat sebagai bentuk solidaritas dalam pelayanan yang mau ditunjukkan oleh Paulus. Tuhan Yesus berkati.